Sementara di Madinah, begitu Abu Sufyan pergi, Nabi SAW tidak tunda, langsung pada saat itu kumandangkan jihad. Rasulullah SAW akan keluar berjihad. Kemana? Nggak tahu, nggak diiklanin. Pokoknya iklankan ke seluruh Madinah, di luar Madinah seluruh suku Arab iklankan Rasulullah SAW akan keluar berperang. Yang mau ikut jihad datang. Lalu Nabi SAW pulang ke rumahnya, menyuruh Aisyah radhiyallahu anha mempersiapkan seluruh yang berhubungan dengan peperangan, makanan, minuman, pakaian ganti, pakaian perang. Dan Nabi SAW mengatakan kepada istrinya Aisyah, juga istri yang lain, Nabi SAW datangi sambil mengatakan, rahasiakan aku akan nyerang kemana. Tapi Nabi SAW sampaikan kepada Aisyah dan para istri para muhajirin mukminin, saya akan serang Mekah. Waktu itu pesan Nabi SAW kepada Aisyah dalam riwayat, tentu istri yang lain juga dipesankan yang sama, tapi riwayat yang dinukil ini adalah riwayatnya Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis Bukhari. Abu Bakar sempat mendatangi rumah Aisyah dan heran melihat kenapa Aisyah mempersiapkan perang. Nabi SAW tahu ini pedangnya Nabi, ini busur panahnya, ini tombaknya, ini baju-baju gantinya, ada perisainya, segala macam. Aisyah lagi siapkan. Maka kata Abu Bakar, wahai Aisyah, apakah Rasulullah SAW akan berperang? Kata Aisyah, iya. Kata Abu Bakar, mau kemana target Rasulullah SAW? Aisyah tidak menjawab satu patah pun. Kenapa? Karena wasiat Nabi apa? Rahasiakan. Bayangkan di sini teman-teman sekalian, yang bertanya Abu Bakar, sahabat dekatnya Nabi, ayahnya dia sendiri. Tapi karena suaminya bilang rahasiakan, tidak diceritakan sama sekali. Dan ini pelajaran penting bagi setiap muslimah. Suami di atas segala-galanya di kalangan manusia tentunya. Dan juga diri kita tidak bicara Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad harus di atas semuanya, orang tua, diri kita sendiri bahkan. Tapi bicara tentang lingkup keluarga, teman-teman, maka suami di atas segala. Abu Bakar lalu berusaha memancing Aisyah sambil berkata radhiyallahu anhu ajma'in, mungkin Rasulullah SAW ingin menyerang Romawi. Aisyah tetap diam. Tanya lagi, mungkin Rasulullah SAW mau menyerang Hawazin. Hawazin ini suku Ta'if, nanti akan ada perang Hunain dengan mereka setelah membebaskan kota Mekah. Aisyah tetap diam. Aisyah ini anak gitu. Ayahnya lagi bertanya, nggak dijawab. Abu Bakar berkata lagi, mungkin Rasulullah SAW ingin menyerang Quraisy. Aisyah tetap diam. Beberapa saat kemudian, karena Abu Bakar tidak dapat informasi, duduk di situ tunggu, Rasulullah SAW masuk rumah. Abu Bakar bertanya, wahai utusan Allah, apakah anda akan berperang? Kata Nabi SAW, iya. Apakah kami juga mempersiapkan diri bersama anda? Kata Nabi SAW, iya. Pulanglah, persiapkan berperang. Abu Bakar bertanya lagi, apakah anda akan menyerang Romawi? Kata Nabi SAW, tidak. Bukan. Apakah anda akan menyerang Hawazim? Nabi SAW mengatakan, bukan. Lalu ditanya, apakah anda akan menyerang Quraisy? Kata Nabi SAW, iya. Maka Abu Bakar berkata, wahai utusan Allah, bukankah antara kita dengan mereka ada kesepakatan damai 10 tahun? Kata Nabi SAW, kalimat yang jelas, jadi hukum syar'i bagi setiap muslim. Kata Nabi SAW, wahai Abu Bakar, sungguh mereka telah membatalkan kesepakatan. Mereka berkhianat, mereka yang memulai. Dan semua pengkhianat harus dihukum. Gak ada pengkhianat itu dibiarkan. Dan kita lihat teman-teman sekalian dalam histori Islam, subhanallah, setiap pemimpin yang tidak mengikuti poin ini pasti jadi masalah buat dia. Di antara juga banyak kisah histori itu. Di antara yang sangat terkenal pengkhianatan dalam sejarah Islam adalah seseorang yang telah mengkhianati Muhammad Al-Fatih. Setelah pembebasan Konstantinopel, itu banyak histori yang orang tidak kenal. Ada pengkhianat-pengkhianat yang muncul, gitu kan? Mengaku muslim tapi mereka munafik, lalu ketangkap nih, gak dihukum sama Muhammad Fatih. Bahkan tidak boleh hidup kalau kepergok. Dihukum oleh pemerintah setempat. Bahaya sekali. Nabi SAW memberikan kepada kita kaidah syar'i di sini. Nabi SAW akhirnya mengatakan mereka telah membatalkan akad tersebut. Lalu Nabi SAW waktu itu suruh iklankan agar seluruh muslimin siap-siap. Kita akan berperang. Tapi Nabi SAW kumpulin tokoh-tokoh sahabat yang penting. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, sahabat-sahabat terutama yang hadir di perang Badr dikumpulin oleh Nabi SAW. Lalu Nabi mengatakan, saya akan menyerang Quraisy, tapi rahasiakan.
tidak boleh ada yang berita, jangan diekspos. Pasukan tidak boleh tahu. Tapi kalian ini karena pasukan-pasukan inti, orang-orang yang hadir di Badar maksud dianggap pasukan inti, karena mereka yang pertama sekali berperang bersama Nabi alaihissalam. Iya, selesai. Siapkan peperangan. Nabi nanti yang atur strateginya. Dan kita akan lihat nanti dalam menyerang Mekah ini, Nabi SAW berikan instruksi bertahap sampai tiba nanti di Mekah. Jadi nggak semua dari awal diinstruksikan. Pasukan jalan ikuti saja instruksi, tunggu, istirahat, melangkah ke kanan. Instruksi seperti itu, dan mereka dilatih untuk patuh dengan pemimpin. Nabi alaihissalam, teman-teman sekalian, memerintahkan agar semua sahabat terdekatnya merahasiakan penyerangan tersebut. Lalu Nabi SAW juga mengutus beberapa sahabat untuk mengajak seluruh suku Arab yang tinggal di sekitar Mekah, Madinah yang sudah masuk Islam untuk bersiap-siap. Dan dalam hari itu saja, waktu Abu Sufyan tinggalkan untuk berpulang ke Mekah, itu 3 hari 3 malam perjalanan. Maka waktu itu, hari yang sama Abu Sufyan keluar, Nabi SAW sudah mengumpulkan pasukan dan terkumpul waktu hari itu saja 1.500 orang. 1.500 orang sudah cukup untuk mengumpulkan Mekah. Dan ini pasukan jihad, orang yang mau mati syahid. Para sahabat bingung akan kemana kira-kira Nabi SAW, karena jumlahnya banyak. Kalau sekarang kan bisa orang melalui media, melalui handphone, sebarin, Rasulullah akan ke Mekah misalnya. Kalau zaman dulu gak ada, pasukan yang di belakang gak ngerti mau kemana. Apalagi ini pasukan itu disuruh diam semua. Beberapa sahabat berpikir, mau kemana ya? Bagaimana caranya kita tahu? Tanya Nabi SAW, Nabi cuma mengatakan jihad. Gak ada penjelasan. Maka mereka mencari siapa di antara sahabat yang ahli syair. Ditemukan Sa'ad bin Malik. Sa'ad bin Malik ini penyair yang masyhur sekali. Dia termasuk yang masuk Islam pada Bai'at Aqabah di Mekah awal kaum muslimin. Lalu dia mendatangi Nabi SAW selain memuji-muji Nabi SAW dengan syairnya, dan di situ ada singgungan, ya. Dan Nabi Allah yang mulia, hendak kemanakah anda? Di antara bunyi syairnya itu. Nabi SAW cuma jawab dengan senyum. Gak ada jawaban kata-kata. Gak ada jawaban. Mau ke Mekah, mau kemana, gak ada. Nabi SAW memerintahkan pada hari itu juga seluruh pintu gerbang Madinah. Gak boleh lagi ada orang yang masuk, siapapun gak boleh masuk di Madinah. Ditutup. Hari itu tutup kota Madinah. Dan tidak boleh ada dari Madinah yang keluar. Gak boleh sama sekali. Di depan pintu gerbang Madinah pasukan inti menjaga semua. Jadi pada hari itu diisolasi Madinah. Tak boleh ada informasi masuk. Ada orang, tidak boleh orang masuk nanti dia keluar bawa informasi, atau orang Madinah yang keluar tidak boleh. Pada saat itu Nabi SAW lagi mempersiapkan pasukan. Rupanya ada satu orang kepala suku Ghatafan. Ini namanya nggak asing. Antum pernah dengar di kisah Khaybar pada saat itu, yang Nabi SAW memberikan julukan dia sebelum dia masuk Islam. Ini kan dia belum masuk Islam sampai waktu ini ya. Dikatakan dia si bodoh yang dipatuhi, kepala suku Ghatafan. Dia dulu yang mau membantu orang-orang Yahudi, gitu kan. Akhirnya dia mengirim pasukan 4.000 atau 5.000 masuk ke benteng Khaybar dan seterusnya. Akhirnya dikalahkan. Setelah kalah pun masih minta ghanimah dengan Nabi SAW, ya, padahal dia tadinya mau membela orang-orang Yahudi. Yang Nabi SAW mengatakan ada ghanimah Aqabah. Kalau saya tidak salah disebutkan Aqabah itu, saya lupa dibaca. Tapi lalu kemudian kata Uyainah pada saat itu mengatakan, ya saya mau Aqabah itu. Kata Nabi SAW, bukankah tadi malam kau mimpi kalau kau minta sama saya ghanimah, kemudian saya mengatakan kau akan dapatkan Aqabah itu? Dia mengatakan iya. Di mana itu hai Muhammad? Kata Nabi SAW, di mana pasir yang jauh sekali itu ada gunung di sana, namanya Aqabah, gak ada pemiliknya, ambil aja. Karena dia tadinya mau berkhianat, dia bantu Yahudi, tidak mau masuk Islam, dan coba mau menyerang pasukan muslimin. Setelah itu pun muslimin menang, minta ghanimah. Kan aneh. Tapi Ghatafan itu